people again if it covers their tracks. Halo teman-teman, ketemu lagi di channelku Hello Anita. Di kesempatan kali ini, aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Glass Onion, A Knives Out Mystery. Film ini bercerita tentang bagaimana detektif terbaik di dunia diundang ke acara pertemanan orang kaya yang awalnya berlangsung normal. Sampai terjadi beberapa kematian misterius, dan dia pun harus menemukan siapa pembunuhnya. Di dalam film ini, terdapat beberapa subplot paralel yang berlangsung, yang akan mengerucut untuk mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai alur cerita filmnya. Kisah ini berlatar pada tahun 2020 ketika pandemi COVID melanda, di mana sekelompok circle pertemanan yang terdiri dari Claire, seorang kepala daerah negara bagian, Lionel, seorang ilmuwan bergengsi, Birdie, seorang pensiunan supermodel yang sekarang menjalankan bisnis pakaian bersama asistennya yaitu Peg, dan Duke, seorang streamer dengan lebih dari 1 juta pengikut bersama pacarnya yang bernama Whiskey. Mereka semua menerima paket sebuah kotak misterius. Kotak itu dikirimkan oleh sahabat mereka yang merupakan seorang miliarder yang bernama Miles Brown, pendiri perusahaan teknologi Alpha. Dalam kotak itu, mereka harus menyelesaikan beberapa game untuk membuka kompartemen rahasia yang berisi undangan dari Miles. Di undangan, disebutkan bahwa mereka akan bermain menjadi detektif dan memecahkan kematian Miles. Selain itu, seorang wanita bernama Andy, teman mereka yang lain, juga turut mendapatkan kotak itu. Tetapi, untuk mendapatkan kertas undangannya, Andy tidak membuang waktu dengan memainkan setiap permainan, melainkan langsung membobol kotak itu dengan palu. Orang lain yang juga mendapatkan undangan dalam acara tersebut adalah detektif terkenal dunia, yaitu Benoit Blanc. Ketika bertemu di hari pertemuan, mereka bertanya-tanya apa yang dia lakukan di tempat itu, karena mereka semua yang diundang di sana tidak ada yang kenal dekat dengan sang detektif. Blanc pun mengatakan bahwa dia juga dikirimkan kotak undangan seperti yang diterima oleh yang lainnya. Semua orang akan dibawa ke pulau pribadi Miles, yaitu Pulau Mary. Sebelum masuk ke kapal yang akan membawa mereka, seorang kru menyuntikkan sesuatu ke mulut mereka. Sepertinya cairan disinfektan agar tidak tertular virus COVID, karena di masa itu sedang pandemi. Cairan itu memungkinkan mereka untuk tidak memakai masker dengan bebas di sana. Di detik-detik terakhir sebelum kapal berangkat, Andy datang. Mereka semua pun sontak kaget dan tidak menyangka Andy akan datang bersama mereka. Alasannya, di masa lalu, Andy kehilangan hak milik dari perusahaan teknologi Alpha yang dia dirikan bersama Miles, karena dia memilih untuk hengkang dari perusahaan tersebut. Beberapa waktu kemudian, mereka pun sampai di pulau. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Miles dan ternyata dia juga sudah kenal akrab dengan pacar Duke, yaitu Whiskey. Pulau itu sengaja telah dikosongkan oleh Miles demi kepentingan acara ini. Jadi, hanya ada mereka di pulau ini. Ada satu orang lagi yang ada di pulau ini, namun dia hanya lalu lalang saja dan tidak berpengaruh apapun pada plot cerita. Miles mengajak detektif Blanc ke tempat pribadinya, sebuah ruangan bulat yang terbuat dari kaca yang bernama Glass Onion. Miles bertanya kepada Blanc mengapa dia ada di sana, karena dia sama sekali tidak mengundangnya. Detektif Blanc mengatakan bahwa dia menerima sebuah kotak yang dialamatkan kepadanya, dan dia pun menunjukkan kartu undangannya, yang ternyata memang asli. Miles pun bingung karena dia hanya membuat 5 buah kotak yang dikirimkan kepada Claire, Lionel, Birdie, Duke, dan Andy. Tidak ada kotak lain selain itu. Jadi, mereka berdua menyimpulkan bahwa salah satu di antara 5 teman mereka lah yang mengirimkan kotak tersebut kepada Blanc dengan alasan yang belum diketahui.
Blanc pun bergabung kembali dengan semua orang di sana. Ketika mereka semua sedang mengobrol, Andy mengatakan bahwa mereka semua adalah penjilat. Karena tanpa pasukan uang dari Miles, mereka semua tidak akan menjadi apa-apa dan berada di posisi mereka pada saat ini. Andy juga mengatakan bahwa mereka semua mengetahui suatu rahasia yang disembunyikan oleh Miles. Dan jika mereka memiliki kesempatan untuk menikam Miles dari belakang, mereka pun akan melakukannya. Bagi detektif Blanc, ini adalah indikasi bahwa akan ada sesuatu yang buruk yang terjadi di sana. Kecurigaannya semakin meningkat setelah menyaksikan Miles berbicara empat mata dengan Peg mengenai masalah yang melibatkan Miles. Dia juga menyaksikan Duke yang mengintai pacarnya, yaitu Whiskey, sedang bercinta dengan Miles. Di malam harinya, Miles mengumpulkan semua orang di sebuah ruangan untuk memamerkan lukisan sumber inspirasinya, yaitu Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa mencerminkan senyuman abadi, sebagaimana dia ingin proyeknya yang abadi untuk kemajuan umat manusia. Dia akan meluncurkan sebuah penemuan inovasi berupa batu bahan bakar bernama Clear yang berbentuk seperti kaca. Seluruh listrik dan alat di pulau pribadi ini dihidupkan dengan menggunakan Clear sebagai sumber bahan bakarnya. Lionel, yang merupakan seorang ilmuwan, mengatakan bahwa batu itu belum siap untuk dijual ke pasar dunia. Clear masih membutuhkan lebih banyak pengujian karena sangat mudah terbakar, menjadikannya bom waktu yang terus berdetak. Namun demi uang, Miles mengabaikannya. Beberapa saat kemudian, Miles memberitahukan bahwa permainan akan segera dimulai. Dia akan mati dan petunjuk mengenai kematiannya akan tersebar di seluruh pulau ini. Tidak berselang lama, Detektif Blanc membongkar trik permainan kematian Miles itu. Dia bahkan sudah tahu siapa yang membunuhnya dalam permainan ini, yaitu Birdie. Oleh karena itu, gagal sudah rencana permainan kematian Miles di malam itu. Blanc memang mengacaukan rencana permainannya, namun dia memiliki alasan tersendiri. Blanc mengatakan kepada Miles secara diam-diam bahwa dia melakukan itu untuk memperingatkannya mengenai pembunuhan sesungguhnya yang akan terjadi, yaitu kematian Miles sendiri. Hal itu dikarenakan semua orang memiliki motif untuk melakukan pembunuhan terhadap Miles, khususnya Andy, karena masalah di persidangan yang dilakukannya di masa lalu. Miles meminta Detektif Blanc untuk tetap tenang, tidak akan terjadi apa-apa. Beberapa saat, situasi di sana memanas yang membuat Andy pergi dari ruangan itu. Kemudian, seperti dugaan Detektif Blanc, sesuatu pun terjadi. Seseorang mencoba membunuh Miles dengan cara meracuni minumannya. Namun, aksinya gagal karena gelasnya tertukar dengan gelas Duke sehingga Duke-lah yang mati seketika. Mereka pun memanggil polisi, tetapi kondisi malam itu tidak memungkinkan untuk polisi datang, dan mereka baru bisa datang ke pulau itu keesokan harinya. Whiskey muncul dengan mengatakan bahwa pastilah penyebab pembunuhan itu adalah Andy. Namun, Blanc yakin bahwa Andy bukanlah pembunuhnya, karena sebenarnya mereka berdua telah bekerja sama. Blanc pun segera pergi untuk menemui Andy, tetapi ketika mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba datang sebuah peluru meluncur dari balik jendela yang menyasar ke tubuh Andy. Andy pun mati, terjatuh dengan berlumuran darah di dadanya. Kemudian Blanc terkenang ke beberapa waktu sebelumnya, sebelum mereka semua pergi ke pulau pribadi milik Miles. Andy yang datang ke pulau itu sebenarnya bukanlah Andy, melainkan saudara kembarnya, yaitu Helen. Dia mendatangi rumah Detektif Blanc sebelum pergi ke acara untuk membantunya menyelesaikan sebuah kasus, yaitu kematian saudara perempuannya, Andy. Dia yakin bahwa salah seorang dari kelompok pertemanannya lah yang membunuh Andy. Hal ini dikarenakan dia menemukan email dari Andy yang ditujukan ke teman-temannya. Dalam email tersebut berisi pesan, "Aku menemukannya. Kalian tahu kemana harus menemuiku. Dari A." Dia juga melampirkan foto dirinya yang memegang amplop merah di badan email.
Keesokan harinya, Andy ditemukan tewas di rumahnya. Rumahnya sudah dalam keadaan berantakan dan amplop merah yang ada di foto dalam email telah hilang. Yang tersisa adalah buku harian Andy, di mana dia selalu menuliskan kejadian-kejadian di hidupnya dalam buku itu. Helen belum mempublikasikan kematian Andy pada pihak manapun, karena dia ingin memecahkan siapa pembunuhnya terlebih dahulu. Blanc meminta Helen datang ke acara di pulau itu untuk berpura-pura menjadi saudara kembarnya, Andy. Sementara, Blanc akan mengatakan bahwa seseorang mengiriminya sebuah kotak dengan undangan di dalamnya, karena kehadirannya akan membuat si pembunuh panik. Rencananya, Blanc akan mengalihkan perhatian semua orang selama acara, sementara Helen harus mencari petunjuk siapa yang mungkin menjadi pembunuh saudara kembarnya, karena pembunuhnya pasti ke pulau itu dengan membawa amplop merah dalam foto di email. Dalam buku hariannya, Andy menuliskan rincian kejadian yang terjadi sebenarnya di masa lalu. Adegan pun flashback pada kejadian di masa lalu, di mana mereka semua belum sukses dan belum menjadi apa-apa seperti sekarang. Mereka sering berkumpul di suatu bar yang bernama Glass Onion. Ketika mereka berkumpul, Andy melihat potensi dalam diri mereka dan memiliki ide untuk mendirikan perusahaan. Dia menuliskan idenya dalam sebuah serbet. Dan dari ide itulah, dia mendirikan perusahaan teknologi Alpha bersama Miles sampai perusahaan itu sukses besar seperti sekarang. Sepertinya, amplop itu berisi bukti tentang kasus Andy dengan Miles, di mana Andy membawa Miles ke persidangan dan menuntut kepemilikan perusahaan teknologi Alpha yang mereka dirikan. Namun, dalam persidangan, Miles menunjukkan bukti serbet yang berisi ide pendirian perusahaannya dan mengaku-ngaku dialah yang menuliskan ide itu di serbet. Semua teman-temannya pun membela Miles dan berbohong dengan mengatakan bahwa Miles lah yang menuliskan ide pendirian perusahaan tersebut di sebuah serbet. Hal itu menyebabkan Andy kalah dalam persidangan. Mereka melakukannya karena mendapatkan sokongan uang dari Miles kepada mereka, sehingga semuanya mengabdi pada Miles. Andy menguping ketika Claire dan Lionel mendiskusikan mengenai Miles yang membiayai partai politiknya. Andy juga menyaksikan Duke menyuruh Whiskey merayu Miles agar membantu memberitakan tentang Duke di siaran berita Alpha, sehingga beritanya dapat viral di internet. Selain itu, Andy pun mencuri dengar perdebatan Birdie dan Peg mengenai masalah eksploitasi tenaga kerja di pabrik pakaian mereka. Pada hari Andy mengirim email kepada mereka mendatangi rumah Andy, tetapi tidak bisa bertemu dengannya. Adegan kembali ke tempat kematian Helen yang tertembak di dadanya. Ternyata dia hanya bersandiwara karena detektif Blanc memintanya untuk berpura-pura mati agar dia bisa menyelidiki ruang pribadi Miles, yaitu Glass Onion. Karena itulah satu-satunya tempat yang belum mereka periksa, dan kemungkinan besar amplopnya ada di sana. Sementara itu, detektif Blanc menyuruh mereka kembali berkumpul di ruangan. Dia pun menyampaikan kesimpulannya di hadapan semua orang. Blanc mengatakan bahwa kematian Duke bukan merupakan suatu kesalahan. Duke memang sengaja dibunuh, dan pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah Miles sendiri. Blanc menceritakan bahwa dia melihat Duke berbisik kepada Miles dengan menunjukkan kabar dari handphonenya mengenai tewasnya Andy. Terjadilah flashback saat Duke bertemu dengan Miles di perjalanan ketika akan menuju ke rumah Andy. Sampai dia hampir ditabrak oleh mobil Miles. Rupanya, terkuak kebenaran bahwa Miles lah yang membunuh Andy di rumahnya saat itu, yang membuat dia terburu-buru melarikan diri dan berpapasan dengan Duke di perjalanan. Duke yang mengetahui bahwa Miles lah yang membunuh Andy mengancam untuk memberinya ruang di siaran berita Alpha sebagai imbalan tutup mulut. Oleh karena itu, Miles membunuh Duke dengan cara memasukkan jus nanas ke minuman Duke, karena Miles tahu Duke alergi dengan jus nanas dan membuatnya tersedak lalu mati. Sehingga tidak ada yang tahu mengenai pelaku pembunuhan Andy, kecuali dirinya sendiri. Dengan demikian, Blanc telah memecahkan misteri pembunuhan Andy, dan alasan Miles membunuh Andy. Miles jugalah yang membunuh Duke dan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Helen dengan cara menembaknya dari jendela.
Di saat yang bersamaan, Helen menemukan amplop merah di kantor Miles dan kembali ke ruangan tempat berkumpul. Di tangannya, Helen membawa isi dari amplop merah tersebut, yakni serbet di mana Andy menuliskan ide pendirian perusahaan Alpha. Dan serbet itu adalah serbet yang asli. Sedangkan serbet yang ditunjukkan oleh Miles di persidangan adalah serbet palsu yang sengaja dibuat oleh Miles. Bukti bahwa serbet itu asli, dalam serbet yang dicoret-coret itu terdapat cap dari bar yang mereka dulu sering kunjungi, yaitu Glass Onion, di mana bar itu sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Tiba-tiba, Miles membakar serbet itu dan mengatakan bahwa Helen memang benar. Namun, satu-satunya bukti yang ada telah musnah dan tanpa bukti, dia tidak dapat dituntut atas tuduhan apapun. Detektif Blanc meminta maaf kepada Helen dan mengatakan bahwa sudah tidak ada cara yang bisa dilakukan lagi, kecuali bahwa dia harus memiliki keberanian. Dan Blanc memberikan minuman kepada Helen dan memberikan sesuatu di genggaman tangannya. Oleh karena itu, Helen mengatakan kepada Miles bahwa jika dia tidak memiliki bukti, maka dia akan melakukan hal lain untuk menghancurkan kerajaan Miles. Helen pun mulai menjatuh-jatuhkan seluruh benda kaca yang ada di tempat itu dan menyalakan api. Di tengah-tengah kobaran api, dia melemparkan Clear yang memang mudah terbakar, sehingga meledaklah Glass Onion beserta lukisan Mona Lisa kebanggaan Miles yang merupakan sumber inspirasinya. Kini, karir Miles juga sudah berakhir karena tidak akan ada lagi orang yang mempercayai produk Clear, bahan bakar yang sangat membahayakan itu. Akhirnya, semua orang menentang Miles dan mulai berbalik membela Helen, karena mereka tidak ingin nama baiknya terseret-seret dengan kasus Miles. Helen dan Detektif Blanc pun merayakan saat menyaksikan para polisi datang ke pulau itu. Dengan demikian, berakhir pula lah film Glass Onion: A Knives Out Mystery ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye!